Nah, paradoks yang lain adalah Pak Prabowo berbicara tentang demokrasi, tapi demokrasi yang sejuk. Kalau orang berbicara demokrasi pakai tapi, tekanannya itu bukan pada demokrasinya. Tekanannya itu pada tapinya. Gitu. Ayo, bebas berbicara, tapi yang sopan. Artinya, bebas berbicara itu yang kedua, yang penting itu sopannya. Gitu kira-kira itu. Kata Pak Prabowo, ayo, apa istilahnya itu, berdemokrasilah kita, tapi yang sejuk. Itu artinya yang damai. Itu artinya sejuk dan damainya itu yang penting. Demokrasinya yang kesekian. Sebab apa? Sebab demokrasi itu nggak perlu lagi diberi imbuhan sejuk dan tenang. Demokrasi itu dibuat justru karena ingin menimbulkan kesejukan dan ketenangan itu. Demokrasi itu dibuat memindahkan orang mencari kekuasaan dengan cara-cara otoriter, dengan cara-cara berdarah, dengan cara-cara tidak punya keadaban, ke cara-cara yang lebih beradab. Memindahkan orang mencari kekuasaan dari otot ke akal. Itulah demokrasi. Karena itu dengan sendirinya di demokrasi itu ada adab, ada peradaban, ada etik, ada moral, ada akal. Di luar tidak ada di situ senjata, tidak ada tutup pisau, tidak ada sikap otoriter, nggak boleh Anda mencaci maki, nggak boleh Anda menyerang personal, dan seterusnya. Itulah di dalam demokrasi itu. Jadi kalau di demokrasi masih pakai imbuhan yang sejuk, yang damai, itu artinya dia nggak percaya bahwa demokrasi itu punya hakikat itu. Oke. Nah itu yang saya sebut sebagai paradoks. Masih ada waktu saya? Oke, satu paradoks lagi kalau gitu. Satu, nanti dijawab sama Bung. Tolong pancing saya, paradoks apa lagi? Prabowo, saya akan jawab paradoksnya. Oke. Gitu. Nah, yang Tapi terakhir. sebenarnya cukup dulu, karena nanti bingung jawabnya, Bung Hendar Sam. Kebanyakan. Saya tidak tahu apakah dia masih punya waktu bicara. Nanti closing statement. Oh ya. Kan sekalian menjawab Terakhir pasti. adalah, kalau saya mau katakan begini. Nih. Tadi misalnya akan dievaluasi bulan ke depan. Ya evaluasinya akan jalan. Tapi akan ada dah perubahan, saya nggak yakin. Dengan Pak Prabowo menyusun susunan kabinet yang seperti sekarang, beliau berbicara tentang anti korupsi, beliau berbicara tentang demokrasi, beliau memasukkan orang-orang yang nggak sepaham dengan dia untuk masuk ke dalam macam-macam. Itu artinya sebetulnya menunjukkan satu hal. Ternyata Pak Prabowo yang garang dalam pidato itu, yang dielu-elukan oleh pendukungnya seperti Noel dan kawan-kawan yang lain, sebagai orang yang kuat, yang tegas, itu ternyata tidak sehebat itu dalam menyusun kabinet. Dalam menyusun kabinet, dia tidak lebih garang dari pemimpin-pemimpin yang sebelumnya. Enggak lebih kuat dari pemimpin-pemimpin sebelumnya. Enggak lebih tegas dari pemimpin-pemimpin sebelumnya. Lalu kenapa? Ia membutuhkan 120-an orang untuk mengelola Indonesia. Pak Jokowi sebagai orang yang ia lanjutkan pekerjaannya hanya dibantu sekitar 34 sampai 50 orang sebagai pembantu. Apakah beban pekerjaan Pak Prabowo lebih banyak dari Pak Jokowi? Jelas tidak. Sebab yang namanya melanjutkan, jelas beban pekerjaannya jauh lebih kecil dibandingkan yang dilanjutkan. Alias beban pekerjaan Pak Prabowo itu mungkin nggak lebih dari 45 atau bahkan mungkin 40%. Dengan beban pekerjaan yang sebelumnya yang lebih besar 55 bahkan mungkin 60%, menterinya cuma 34. Itu paradoks yang lain. Itu paradoks yang lain. Dan oleh karena itulah saya dalam posisi yang tidak berharap banyak kepada pemerintahan Pak Prabowo. Dan oleh karena itulah kawan-kawan sekalian, mari sama-sama kita awasi pemerintahan ini. Mudah-mudahan dengan sikap pesimisme kita memicu Pak Prabowo untuk membuktikannya kepada kita bahwa ia lebih dari sekedar apa yang kita ragukan. Ini sekedar cubitan dari Bung Rey. Silakan. Apa yang dikatakan oleh Bang Rey ini, saya ngomongnya gini aja ya. Memang ada, tadi mengutip apa yang dikatakan oleh Bang Refli, ada optimisme, ada pesimisme. Ya, ini ada Bang Rey memposisikan dirinya dalam retorika pesimisme seperti itu. Itu nggak ada masalah. Nah, yang saya sarankan gagasan-gagasan Bang Rey ini mungkin bisa diimplementasikan di 2029 untuk Bang Rey mencalonkan diri menjadi presiden di 2029. Sehingga bisa ada komparasi apakah ya kan Pak Prabowo dan Rey Rangkuti siapa yang lebih make sense untuk dipilih oleh masyarakat. Itu yang pertama. Yang kedua, kalau kita bicara dari
angle optimisme tadi, Presiden Soekarno itu sudah pernah mengatakan bahwa gantungkanlah cita-citamu setinggi langit. Dan jikapun engkau gagal, maka engkau akan jatuh di bintang-bintang. Artinya apa? Nggak ada yang salah dengan optimisme 8% tadi. Ya kan? Kalaupun anggaplah ada kekurangan dan lain sebagainya, jatuhnya yang mungkin di 7% atau 7,5%. Apakah itu buruk? Tidak. Ya kan? Tapi memang untuk membangun suatu pemerintahan itu memerlukan orang-orang yang optimis. Prabowo Subianto harus merangkul orang-orang yang optimis, bukan orang-orang yang pesimis. Nah, seperti itu. Jadi oleh karena itu, ya kan, terlepas dari latar belakang, ya, para menteri, wakil menteri dan susunan kabinet yang lainnya ini, latar belakangnya bagaimana seperti yang dikatakan oleh Bang Rey tadi, perlunya dilakukan retreat di Hambalang itu, di Magelang kemarin itu untuk menyatukan dan mempertegas bahwa oke, ke depan, ya kan, kita adalah super team, ya kan? Ikut tanda kutip arahan saya, tidak boleh ada agenda mercusuar yang keluar daripada apa yang sudah ditetapkan oleh presiden dan oleh beliau, ya kan, ke depannya. Jadi artinya apa? Memang satu arah, ya. Kita harus juga flashback ke belakang. Beliau mempelajari bahwa di pemerintahan Pak Jokowi sebelum-sebelumnya terjadinya reshuffle itu bukan hanya disebabkan oleh masalah kinerja saja, tapi ada menteri-menteri yang nggak ikut imamnya, gitu loh, yang nggak ikut imamnya tidak kepada presiden tapi kepada orang lain. Nah, ini bukan saya yang ngomong, ini yang ngomong adalah politisi PDIP, yaitu Pandana Baban. Jadi hal-hal seperti itulah yang ingin beliau terapkan. Kita harus ke depan satu visi, misinya sama, nggak boleh belok-belok, sampai akhirnya beliau secara strategik membuat suatu badan khusus investigasi dan monitoring, ya kan, untuk yang berada langsung di bawah beliau. Dan orang itu adalah orang kepercayaan beliau untuk melihat kinerja-kinerja daripada para menteri ini supaya ini nggak melenceng kemana-mana, nggak punya program sendiri, nggak bocor APBN-nya dan selain sebagainya. Dan mudah-mudahan ini berjalan. Ini bukan 10 hari. 20 Oktober, ini 29 Oktober, cuma 9 hari. Kalau cuma 9 hari kita udah pesimis, ya perut saya juga jadi, asam lambung saya jadi naik ini. Ya kan gitu ya. Jadi artinya penutup, Bang. Jangan pula closing sama dengan pernyataan awal, ya kan. Artinya, ya saya tidak, Abang kan udah closing tadi, ya kan. Biar saya, jadi artinya apa? Optimisme itu bagi civil society harus tetap ada, tapi kontekstual dan objektif. Baik. Itu saja. Saya Terima kasih. sedikit, Bung. Sedikit. Nanti Waktunya udah habis. saya sambung lagi nanti. Karena jatah bicara saya masih sedikit kan kalau Nah, tapi waktu udah habis. Udah Oke, banyak, segini, saya mau katakan begini. 11 poin. Kalau Pak Prabowo mau solid, jangan masukkan orang yang berbeda dengan dirinya ke dalam kabinet. Itu pertama. Yang kedua, paradok yang lain yang saya mau katakan yang terbaru nih, itu dana retreat itu dari mana? Oke. Dan agenda retreat itu agenda negara apa enggak? Silakan jawab karena ini kaitan gini. Tapi singkat juga jawabannya. Ya, itu kan tadi kan sebenarnya sudah terjawab dengan sendiri apa yang saya katakan. Udah masalah agenda retreat, ya kan. Ini masyarakat yang menilai. Agenda retreat itu uang pribadi beliau, case close saya rasa. Adik-adik sini kalau diomongin masalah itu, nanti kalau pakai uang APBN salah lagi, ya kan? Nah, pertanyaan berikutnya, itu agenda negara apa enggak? Bang, balik lagi Bang. Iya, itu agenda negara enggak? Abang harus lihat dulu, ya, political will dan hati sanubari beliau
itu ingin supaya ini berjalan. Saya juga mempertanyakan ini melalui hati nurani saya. Saya tahu, abang kalau itu agenda Bang Rey, negara apa tidak? Bang Rey, Jawabannya kan ya atau tidak? ketika Sederhana itu. menggunakan duit APBN, abang pasti jawabannya juga berbeda. Saya mau tanya, jangan Nggak bisa, apa yang karena saya abang tanyakan, positioningnya udah beda. apakah itu agenda negara atau tidak? Saya nggak akan jawab itu. Oke. Abang akan tidak Bagaimana? objektif. Biarkan ini menjadi nanti objektif. perdebatan lain di Kalau waktu. iya, Abang, agen- sekarang saya Gini tanya loh, ke adik-adik. Kalau ia Menggunakan agenda APBN negara, dengan menggunakan uang pribadi, pilih mana? Kalau Pak ia Prabowo, agenda sekarang negara, tanyakan, oh, pribadi tidak atau bisa. APBN? Itu yang saya mau jelaskan. Oke, baik. Salah ia kalau APBN agenda nanti kalau negara diprogram, Bang Rey. dibiayai oleh pribadi, wajib dicatatkan sebagai uang pemasukan terhadap negara. Oke, kita akan kembali saat lagi. Pertanyaannya adalah, Tetaplah bersama kami Rakyat Bersuara, satu segmen lagi kita akan tambah. Tidak. Oke, baik. Gak apa-apa. Oke. Tambah satu segmen karena udah banyak. Nanti tapi closing statement next ya.